Ucapan Pak Breki yang pelan terdengar bagi petir di telinga mereka. Banyak orang berlomba-lomba membuka portal gaib, tapi gagal. Akhirnya, nyawa mereka lah jadi taruhan. Ada juga yang bersambung nyawa karena ingin menguasai pohon eri, bersimpah darah hingga nyawa lepas dari raga. Suatu masa tiba-tiba banyak sekali orang yang ditemukan tergantung terbalik di pohon eri dengan luka sayatan di leher. Saking banyaknya, hampir setiap dahan dipenuhi mayat yang menggantung. Sedang di bawah pohon, banjir darah. Darah merah kehitaman yang mulai mengental. Konon, itu adalah tubuh orang-orang yang berhasil menembus portal, akan tetapi berniat jahat terhadap orang Bunian. Mereka menyerang desa orang Bunian dan bermaksud menguasainya. Namun mereka kalah telak saat bertempur melawan orang Bunian. Mereka dikirim pulang dalam kondisi setengah sekarat. Lalu tubuhnya digantung terbalik di dahan dan pohon eri. Tujuannya untuk memberi pesan bagi yang lain agar tidak main-main dengan orang Bunian. Mereka mendengarkan penuturan Pak Breki dengan tatapan ngeri. Ada ketakutan yang mencengkram nyali mereka, menggerogoti kewarasan. Selain yang sudah Bapak ceritakan, untuk tujuan apa mereka pergi ke desa orang Bunian? Tanya Angga, penasaran. Macam-macam. Intinya ingin menyelesaikan segala permasalahan hidup yang menurut mereka sangat berat. Ada yang ingin kaya, ada yang mencari jodoh, ada juga karena mencari kesembuhan. Banyak juga yang seperti Naangga dan teman-teman, hanya karena rasa penasaran, lalu nekat ingin mencari orang Bunian. Angga tercekak. Ternyata Pak Breki mampu membaca tujuannya datang ke desa Neo. Sayangnya, tidak sembarang orang bisa membuka portal gaib. Hanya orang-orang terpilih saja yang mampu melakukannya. Beruntung suku kami bisa membukanya ketika terjadi pertikaian di masa lalu. Wajah Pak Breki tampak sedih. Tatapannya menerawang jauh, seolah teringat kembali peristiwa kelam di masa lalu. Angga, Yuna, ikut saya, perintah Pak Breki kemudian. Kita mesti melakukan ritual, ucap Pak Breki selanjutnya sambil memberi isyarat kepada Pak Bulo untuk memotong tali yang mengikat mereka berdua. Pak Bulo menebas satu persatu tali yang mengikat Angga dan Yuna, lalu dengan isyarat memerintahkan keduanya mengikuti Pak Breki. Pergilah, jangan berharap kalian bisa kembali. Tatapan Pak Bulo beku dan susah diartikan. Ragu-ragu Angga dan Yuna mengekor Pak Breki dengan jantung berdetak kencang, menggedor dada mereka. Beberapa saat kemudian mereka menggelar ritual untuk membuka portal. Orang-orang mengitari pohon raksasa diikuti Angga dan Yuna. Sedangkan Siska dan sisanya menunggu di dekat ritual dengan jantung berdebar-debar penuh kekhawatiran. Ketiga suku terus bergerak mengitari pohon sambil membaca mantra. Suara tulang-tulang yang remuk terinjak menambah kengerian dan suasana magis. Mereka mengucapkan mantra makin lama makin keras, dengan irama yang semakin cepat, seolah mereka sedang diburu oleh sesuatu. Suara mantra yang mereka ucapkan menggema memenuhi belantara, sementara orang-orang itu seperti tenggelam dalam ritual. Wajah-wajah mereka berubah menyeramkan, tatapannya nyalang. Sejurus kemudian entah dari mana, angin bertiup begitu kencang. Ketiga suku yang sedang husu merapalkan mantra dikagetkan dengan puluhan jerangkong manusia utuh yang terikat sulur pohon. Puluhan jerangkong yang tiba-tiba jatuh dari atas pohon karena angin besar yang tiba-tiba datang. Entah apa yang terjadi dengan jerangkong-jerangkong itu semasa hidupnya. Semua orang sangat terkejut. Suara teriakan Angel yang paling keras. Ia tampak histeris, wajahnya berubah bias seketika. Tubuhnya menggigil ketakutan. Siska langsung memeluk Angel, mencoba menenangkannya. Ritual kembali diteruskan dengan lebih khusyuk. Mantra-mantra diucapkan berkali-kali lipat lebih keras. Ketiga suku itu juga menambah kecepatan langkah mereka.
mengitari pohon eri. Tidak berselang lama tiba-tiba hujan deras disertai petir mengguyur bumi. Petir menggelegar, kilat menyambar berkali-kali. Namun kali ini orang-orang yang sedang melakukan ritual sama sekali tidak terpengaruh. Mereka tenggelam dalam mantra-mantra yang mereka lantunkan. Jilatan guntur seolah semakin menjadi di sekeliling pohon eri. Intensitas hujan badai pun semakin bertambah besar. Petir yang begitu besar tiba-tiba menyambar pohon eri, membuat semua orang terpental, tidak sadarkan diri. Putri tersadar, merasakan seluruh tubuhnya pegal-pegal, kepalanya pusing. Putri berusaha memulihkan kesadaran, kepala masih berdenyut-denyut karena kondisi tubuhnya saat ini benar-benar lemas dan terasa remuk di sekujur tubuhnya. Netranya memindai sekeliling, ia tercekat saat ia menyadari bahwa ia berada di dekat pohon raksasa. Sejauh mata memandang hanya hutan yang setiap pohonnya memancarkan cahaya. Ia berusaha bangkit tapi ia mulai histeris saat ia menyadari bahwa dia berada di atas tandu dan tubuhnya sangat lemas. Ia berusaha bangkit dengan susah payah, akhirnya ia bisa duduk. Namun Putri mulai menangis saat menyadari bahwa salah satu kakinya tidak dapat merasakan apa-apa. Ia menangis sambil memukuli kakinya. Setelah puas menangis, otak kecilnya mulai berusaha mencerna, berusaha memulihkan kesadaran. Aku berada di mana sesungguhnya? Kenapa semua pohon di sini bersinar? Apa aku sudah mati dalam kecelakaan lalu sekarang aku sudah di surga? Gadis itu merasa suasana aneh dan ganjil. Benarkah aku telah berada di surga? Namun kenapa aku sendirian? Kemana yang lainnya? Di mana semua orang? Apa yang terjadi? Gumam Putri bermonolog sambil matanya kembali berkeliling ke arah pohon raksasa. Yuna, Angel, Chelsea, Tessiska. Teriak gadis manis itu mencoba memanggil teman-temannya. Suaranya menggema seperti dipantulkan kembali, kemudian hening. Wisnu, Angga. Putri kembali berteriak memanggil teman-temannya. Namun lagi-lagi hanya suaranya sendiri yang terdengar memantul memenuhi pendengarannya. Putri mencoba menajamkan pendengaran juga penglihatannya. Hening, hanya suara gesekan ranting pohon yang terkena angin. Angin. Putri mencoba mengingat kejadian tadi sebelum ia pingsan. Gadis yang selalu masuk ranking 3 besar di sekolahnya itu teringat ada angin besar di sekeliling pohon raksasa. Pohon yang oleh Pak Breki disebut pohon eri. Kemudian tidak lama setelah itu, hujan deras turun disertai petir yang diakhiri dengan guntur yang sangat besar menyambar pohon raksasa. Lalu semuanya gelap. Namun semua ingatan itu bercampur dengan ingatan saat sebelum terjadi kecelakaan dan diakhiri dengan kecelakaan maut di tikungan maut. Itu semua membuat kepala Putri terasa sangat sakit. Pecahan-pecahan ingatan yang tidak genap itu benar-benar menyiksa antara mimpi dan kenyataan. Putri tiba-tiba histeris sambil memegangi kepalanya. Ia berteriak-teriak kesakitan sambil memegangi kepalanya. Rupanya, ia juga bermimpi yang sama seperti yang Angel mimpikan dalam pingsannya. Apa sekarang aku berada di surga? Atau aku berada di dimensi lain? Dimensi orang bunian? Pikiran itu muncul di sela-sela rasa sakit di kepalanya yang semakin menderah. Jangan-jangan aku sendirian masuk ke dimensi lain. Sekarang, yang paling penting, aku harus menemukan semua sahabatku. Gumamnya kemudian menyemangati diri sendiri. Ia lupa bahwa ia tidak bisa jalan dan masih di atas tanduk. Suasana hutan bertambah menyeramkan saat kabut putih perlahan turun. Akibatnya jarak pandang Putri semakin terbatas, hanya 4-5 meter saja. Sinar bulan yang timbul tenggelam membuat Putri semakin ketakutan, berada di tengah hutan sendirian. Apalagi saat dia merasa seolah sedang diawasi. Putri merasakan ribuan mata sedang mengintip dari sela-sela belukar dan rimbun dedaunan.
Di balik pohon-pohon besar seolah ada ribuan mata yang sedang mengawasinya. Putri hanya bisa menggigil menelan rasa takutnya. Entah berapa lama Putri berada dalam situasi seperti itu, Putri merasakan hawa semakin dingin, hingga ia merasakan tubuhnya sudah mulai semakin kebas. Sejurus kemudian ia melihat seseorang yang tidak asing. Sepertinya itu Yuna, kelihatan dari pakaiannya. Gumamnya sambil berusaha menggerakkan tubuhnya, berusaha mendekat. Putri ngesot menyeret tubuhnya. Ternyata benar, seperti dugaannya. "Yuna!" teriaknya histeris. "Alhamdulillah, aku seneng banget akhirnya ketemu juga." Yang dipanggil hanya mematung memandangnya sedang mengesot sedang mendekatinya dengan tatapan datar. Ia hanya diam saja saat Putri berhasil mencapainya. Masih dengan tatapan datar, orang yang disangka oleh Putri adalah Yuna menarik tubuhnya lalu diberdirikan.